yang memang kami lakukan, Bu. Karena si buyer ini kan sudah buyer lama yang sudah kami anggap sebagai teman gitu. Jadi teman yang sudah cukup dekat dan sudah beberapa kali juga kita sering ketemu gitu, sering ketemu. Kemudian kita sering juga kalau datang ke Indonesia ya kita entertain lah gitu. Jadi udah as a friend aja sampai akhirnya tahun 2019 akhir itu beliau datang untuk yang terakhir datang ini dia ada order barang baru, kemudian dia menyampaikan tidak ada DP dan kami menyanggupi karena dengan alasan tidak ada uang waktu itu akhirnya karena kita sudah kenal dekat ya sudahlah nggak apa-apa karena saya sudah percaya kita sudah percaya dengan orang ini. Nah itulah kenapa sih percaya itu penting tapi harus tetap kita kedepankan itu SOP atau peraturan ataupun prosedur gitu itu jangan dikesampingkan. Nah itu yang kemarin kita lewatin gitu Bu. Jadi seharusnya biasanya saya kalau ada buyer kita mau transaksi jual beli itu step awal ada tuh yang namanya PO, kemudian pro forma invoice, kemudian nanti DP 50%, setelah DP baru kita mulai produksi, setelah produksi siap staffing, kita minta pelunasan. Nah itu yang kita lewatin karena tadi itu kita sudah merasa kenal dekat, kemudian si orang ini minta tolong dibantu karena lagi kesulitan keuangan. Jadi dia janji akan membayar nanti setelah barang sampai. Akhirnya singkat cerita kita produksi produknya satu kontainer, kita kirim, barang sudah sampai di sana, setelah 1 bulan kemudian itu tidak dibayar. Dan setelah itu dengan alibi macam-macam ya produknya nggak bagus dan lain-lain, ternyata itu merembet ke order kami yang lain Bu, karena si buyer ini sebagai broker juga, kemudian dia juga punya usaha dia sendiri yang ada beberapa negara yang memang dia punya market gitu. Jadi untuk kontainer kami yang ke Arab, kemudian shipment kami yang ke Jerman, itu juga akhirnya kena imbasnya. Nah itu yang kemarin karena saya sudah kenal dekat dengan Bu Yuyun, saya cerita dengan Bu Yuyun, akhirnya bisa dibantu sama Ibu, kemudian difasilitasi oleh Bu Yuyun. Jadi saya juga berterima kasih sekali kemarin saya dan partner kami juga sangat berterima kasih dengan Bu Yuyun, akhirnya bisa difasilitasi dan saya kirimkan beberapa dokumen pendukung untuk ditindaklanjuti di Jerman gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti ada titik terang gitu karena ini sudah hampir 2 tahun yang kami sudah melakukan komunikasi dan lain-lain agak mentok nih gitu. Akhirnya ya sudah gitu. Itu untuk yang bayar. Jadi yang bisa saya sampaikan di sini untuk para pelaku ekspor terutama yang masih baru mungkin berhati-hati ya, meskipun kita sudah kenal dekat, meskipun buyer ini sudah lama, sudah pelanggan, sudah baik, tetap prosedur itu tetap diutamakan gitu. Jangan sampai kita lengah karena ini penting sekali. Kalau memang sistemnya atau prosedurnya di perusahaan itu SOP-nya produksi ataupun order itu baru dikerjakan setelah ada DP itu harus dijalankan, jangan dilewatin gitu. Nah itu yang kemarin kita lewatkan. Itu untuk yang buyer Bu. Kalau boleh yang supplier saya cerita sedikit juga ya Bu ya. Karena kan mungkin di sini juga nanti akan ada tuh beberapa pelaku yang tidak hanya menjual tapi mereka kan juga membeli ya. Jadi kalau untuk yang supplier ini selama kami beroperasi PT Dian Cipta ini kami sangat menjaga sekali untuk yang namanya kerjasama dengan supplier. Karena produk kami ini briket batok kelapa, jadi supplier kami itu mostly adalah batok kelapa Bu, arang batok kelapa. Nah itu kita ambil tuh ada tuh yang dari tadi GPI Riau ya. Nah di Riau itu banyak, di Riau kemudian di Sulawesi, di Sumatera ada beberapa daerah ya. Nah biasanya untuk yang Sulawesi kemudian di daerah yang lain selama ini itu kami mempunyai supplier itu cukup sudah cukup saling kenal gitu. Rata-rata sudah saling kenal karena kita juga untuk membantu mendevelop ataupun mengembangkan
si pembakar arang batok kelapa ini, Bu. Nah, kebetulan tahun lalu waktu batok kelapa ini lagi sulit, lagi tidak musim atau mungkin karena lagi ada banyak kendala, kemudian kita mengalami kesulitan untuk suplai batok kelapanya, akhirnya saya melebarkan sayap untuk mencari suplai baru di daerah Sumatera, di Medan. Nah, karena saya tidak ada kenal orang Medan, kita kenalnya juga hanya lewat sosmed, biasa kita punya grup, itu di pembelian pertama, kedua bagus. Jadi ini kadang-kadang trik supplier juga bisa seperti itu. Ini mungkin Bapak Ibu juga harus lebih berhati-hati ya. Jadi yang pembelian pertama itu sukses. Saya tidak kenal sebelumnya sama orang ini. Untuk pembelian yang kedua juga dikirim, meskipun ada masalah dengan kualitas, tapi dikirim. Untuk pembelian ketiga baru ini yang gagal bayar atau gagal kirim gitu ya. Jadi biasanya saya kalau punya supplier baru itu sudah ada SOP-nya, Bu. Jadi kita turunkan PO ke mereka, kemudian kita ada kesepakatan pembayaran, kesepakatan kualitas dan lain-lain. Setelah sepakat, baru kita akan melakukan transaksi pembelian atau pembelian atau pembayaran. Jadi nanti sesuai kesepakatan saja gitu. Nah, yang terakhir ini karena kita lagi butuh barang sekali, kemudian 2 kali beli saya nggak ada masalah, kemudian orangnya sepertinya enak diajak kerjasama, tiba-tiba untuk pembelian yang ketiga ini mungkin mereka juga sudah membaca situasi, sudah membaca saya juga atau gimana ya, itu kita sudah kirimkan DP-nya 50% sesuai kesepakatan di PO, tapi barang tidak dikirim, itu sampai sekarang dan masih kita kejar. Kita sudah kasih pelonggaran waktu, tapi orang ini juga tidak melakukan pengiriman barang sampai sekarang. Nah, kalau saya baca track recordnya orang ini, dia sepertinya sudah terbiasa melakukan ini, Bu. Jadi caranya awal dia bilang, oh barang sudah siap gitu, kadang-kadang si supplier ini ada beberapa trik yang dilakukan, Bu. Misalnya barang sudah siap, ini nanti ada biaya truk, kemudian mereka akan ambil foto, sudah dimuat, Ibu kirim DP. Nah, kita kirim DP, ada yang itu dijadikan trik, padahal itu bukan arangnya kita. Ada seperti itu. Tapi kalau untuk yang kasus saya ini agak berbeda. Jadi kita sudah bayar DP, dia bilang barang sudah in proses, nanti akan selesai dalam waktu 2 minggu. Ternyata setelah 2 minggu dengan alasan dia ada musibah banjir dan lain-lain, kemudian setelah 2 minggu dia siapkan lagi, dia minta DP lagi, saya kirim lagi, Bu, karena saking butuh barang dan kita sudah percaya, kita kasih DP lagi dan akhirnya kita barang tidak sampai sekarang. Itu trik-trik seperti itu. Jadi harap berhati-hati ya Bapak Ibu kalau untuk yang kasus, harus meskipun kita sudah kenal, meskipun kita sudah pembelian yang berulang kali, bukan hanya pertama, sekali, 2 kali, mereka akan mencari titik kelemahan kita. Kelemahannya di mana? Kapan nih kita bisa masuk? Gitu. Karena orang ini juga, saya biasanya, Bu, kalau 3 kali orang ini baik artinya lancar, biasanya saya udah agak percaya nih. Tapi tetap sistem itu saya berlakukan kalau untuk supplier, karena supplier ke petani itu agak lebih sulit ya, agak lebih susah gitu, karena mereka kan dokumentasinya juga agak kurang gitu. Jadi lebih ke PO juga saya yang bikin kayak gitu. Mereka tidak bisa membuat PO dan lain-lain. Cuman itu tadi untuk yang ketiga kali ternyata akhirnya kita kena juga gitu. Berarti modus-modus supplier dan buyer ini perlu diwaspadai ya, Bu ya? Iya betul. Itu baik. Perlu diwaspadai sekali. Baik Bu Marta, terima kasih banyak atas kejujurannya untuk berbagi beberapa kegagalan. Bapak Ibu, tadi Bu Marta sudah menyampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Haryono dari PT Budi Makmur. Salam saya pula pada Bapak Ketua DPD di Lampung dan di Riau yang berkenan untuk bergabung pada sore hari ini. Jadi sekedar perkenalan seperti tadi yang disampaikan Bu Yuyun,
memang industri kami ini, perusahaan kami berdiri tahun 1966. Nah, ceritanya waktu itu memang khususnya di wilayah Jogja dan sekitarnya, kulit yang berasal dari hewan yang sudah dipotong dan diambil dagingnya itu hampir tidak ada nilainya gitu. Jadi setelah diambil dagingnya ya tulang, kepala dan kulit ini seperti dibuang tanpa ada yang melihat potensi apa yang dibalik itu. Nah, tahun 60-an itu kebetulan ada beberapa pengusaha dari Jepang yang datang justru sedang mencari bahan baku dan melihat bahwa di Indonesia itu melimpah. Maka kami itu diberi ilmu bagaimana mengolah bahan yang tidak ada nilainya itu menjadi komoditas ekspor. Tentu pada awalnya sangat sederhana ya, sekedar dihilangkan bulunya, kemudian dihilangkan lemaknya supaya tidak cepat busuk, dan masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Bentuk basah itu sudah diekspor ke negara Jepang khususnya. Oh iya, terima kasih. Nah, berjalan dengan Bantuin, waktu Kak. kurang lebih tahun 80-an, pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan di mana tidak diperbolehkan lagi ekspor yang setengah jadi. Jadi komoditas kulit itu harus sudah diekspor dalam bentuk kulit yang siap digunakan, siap dipotong untuk industri barang jadinya gitu ya, istilahnya kulit finish. Nah, dengan berubahnya segmentasi tadi otomatis juga sangat merubah orientasi tidak hanya kami tapi seluruh pabrik penyamakan yang ada di Indonesia, karena tidak lagi diperbolehkan untuk mengekspor bahan baku atau yang setengah jadi gitu. Jadi banyak investasi mendatangkan mesin-mesin, mendatangkan ekspor untuk segi teknisnya ya. Nah, kita akhirnya dipaksa untuk menjual kulit yang sudah selesai diproses. Nah, dengan adanya perubahan tersebut otomatis target konsumen kita menjadi sangat berbeda dengan yang tadi tahapan awal. Ya, namun tetap kami khususnya mengkhususkan diri pada segmen ekspor. Ya, kebetulan barang yang kami produksi itu tidak banyak konsumennya di dalam negeri, baik itu perseorangan maupun industri. Jadi bukannya kami tidak mau jual ke pasar dalam negeri, tapi konsumennya relatif terbatas. Jadi kami ekspor ke industri yang membuat barang jadinya, kemudian juga mereka ini lebih banyak segmentasinya ke pasar seperti Eropa maupun Amerika gitu. Ini yang kami lakukan. Menjawab pertanyaan Bu Yuyun, bagaimana mempertahankan buyer atau customer? Kalau yang pada masa-masa awal 80-90-an itu barangkali masih banyak teknik marketing secara tradisional. Banyak faktor harga yang sangat berperan di situ. Artinya semakin harga kita semakin kompetitif, maka semakin luaslah juga konsumen yang tertarik pada produk kita. Namun khususnya berapa tahun yang terakhir ini, 3-4-5 tahun yang terakhir ini, situasinya menjadi berbeda dari yang tahun 90 atau 2000 tadi. Sekarang ini sangat dipentingkan aspek lingkungan hidup, seberapa banyak produk kita itu mengikuti ketentuan yang berlaku khususnya di Eropa dan di Amerika. Jadi kami sendiri harus merubah formulasi, cara produksi, supaya bisa mengikuti standar-standar yang berlaku di Eropa. Kemudian juga tidak kalah pentingnya sertifikasi. Jadi sertifikasi itu dalam berbagai aspek, tentu setiap industri punya sertifikasi masing-masing ya. Nah, itu menjadi kebutuhan yang makin lama makin krusial. Tidak hanya satu macam. Sekarang ini industri yang ekspor itu kadang-kadang dibutuhkan 2 sertifikasi untuk bisa menjual ke brand tertentu khususnya ya. Jadi mau nggak mau pada akhirnya bagi pelaku ekspor mungkin bukan sekarang tetapi di kemudian hari nampaknya
kebutuhan sertifikasi ini makin mutlak. Barangkali itu yang saya sampaikan, Bu Yuyun. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, mohon saya diingatkan. Baik, terima kasih Pak Aryono. Nanti teman-teman akan tanya langsung ke Pak Aryono sebelumnya, tapi nanti setelah pada sesi tanya jawab Pak. Yang jelas tidak mudah eksportir bertahan begitu lama, sehingga pasti banyak yang penasaran. Baik, selanjutnya kami ingin panggil Pak Datuk Budi dari Riau. Beliau ini adalah mantan ketua HIPMI, tapi sekarang bergabung di GPI, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, tapi nampaknya masih setia dengan HIPMI. Ini sudah masuk. Pak Datuk Budi, apa kabar? Baik Ibu. Iya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Pak Budi, mau dipanggil Pak Dato atau Pak Budi nih? Dato aja Bu. Oh iya Dato. Baik, kita ini pengen tahu ini kapan ini Dato bisa, kapan mulai ekspor kelapa, terus kemana, dan sampai saat ini tuh per bulan bisa berapa kontainer gitu, karena nggak ada yang menyangka ini kok ekspor kelapa yang masih kelapa bulat ya, bukan kelapa yang sudah diolah. Silakan Dato untuk sharing lah, berbagi ilmu, jangan pelit nanti dapat pahala Dato, supaya rezekinya ditambah. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena ini saya adalah dari Lembaga Adat Melayu Riau, izinkan saya untuk memulai ini dengan sebuah pantun. Pelita bersemi di hari raya, Cakep. menyala di atas termal, di atas cermak. Berjuta petani bisa akan kami bikin kaya. Cakep. Jika harga ekspor kelapa di atas normal. Cakep. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa kalau bicara tentang ekspor, nah tadi Ibu mengatakan saya adalah mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Riau yang kemarin berakhir di 2021. Benar itu, dan core bisnis saya itu ada dua. Yang pertama adalah sebagai developer, saya juga sekretaris Apersi, Asosiasi Pengusaha Properti Seluruh Indonesia Provinsi Riau, dan soal ekspor itu saya pengalamannya Bu dari SD Bu. Nah ini menarik ini. Kenapa dari SD? Karena memang saya lahir itu Bu di tempat hamparan kebun kelapa terbesar dunia, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Inhil ya Bu ya. Nah, kenapa demikian? Nah, bahwa dari kecil saya memang sudah bahkan ini saya pengen liatin ke kamera, mohon maaf ini agak ekstrim. Ini telunjuk tangan saya ini putus ini, karena saya yatim piatu. Saya yatim piatu itu mencoba membantu almarhumah mak saya itu, saya ngambil upah untuk membuka kulit kelapa Bu, nyolak kalau bahasa orang Melayu kan. Nah, kena apa alat membuka kelapa itu putus jari saya ini, tapi kemudian bertahun kembali gitu di sama dukun kampung kan. Nah, bertahun kembali. Nah, lalu kemudian saya membantu abang saya untuk melakukan ekspor kelapa. Nah, jadi kami di Kabupaten Indragiri Hilir ini pada era Bupatinya Rusli Zainal, yang kemudian terakhir beliau adalah Gubernur Riau, yang mungkin semua kita pernah mendengar namanya. Nah, beliau melakukan namanya izin lintas batas dari Indragiri Hilir langsung direct ke Johor, nah ke Malaysia. Jadi kami sampai hari ini kapasitas kelapa yang kami lakukan ekspor itu berkisar dari 100 sampai 200 ton lah. Apanya kapalnya Bu, itu terbatas, itu pun kapalnya kapal kayu gitu, kapal kayu. Nah, barangkali nanti jika ada teman-teman
yang ingin sharing dengan saya, yang ingin jadi founder lah mungkin membantu ini, saya sangat merasa terbantu. Karena terus terang dihantam oleh 2 tahun pandemi ini kita jadinya apa namanya itu agak-agak minta bantuan lah sama GPEI, karena aneh juga ini harga kelapa kita kenapa bisa sampai di kita ini hanya 1.800 Bu per buahnya gitu. Nah, 1.800 per biji. Murah sekali. Nah, makanya Bu, itu kita beli, saya menangis itu melihat istri saya beli 1.500 itu sebelah itu di pasar gitu kan. Nah, Pak Datuk, mumpung masih ingat, segera nanti kita ketemu lagi Baijum nggak apa-apa. Yang jelas GPI banyak inquiry untuk kelapa parut kering. Alhamdulillah. Itu harganya mahal sekali dan permintaannya cukup besar. Jadi nanti setelah Zoom ini kita atur Zoom lagi dengan Pak Muzin juga. Kalau memang kelapa banyak, kita buat kelapa parut. Nanti bagaimana bisa buat itu, kita studi banding ke Jawa Barat ada. Alhamdulillah. Ibu, mohon izin saya teman-teman semua, saya berani untuk menjamin 1 hari itu 1 juta butir kelapa, Bu. Aduh, besar sekali ya. Ya Bu, mohon izin hari ini petani saya itu bahkan banyak yang boleh dikatakan makan 1 kali sehari lagi, Bu. Karena gimana ya, kelapa itu udah gak berharga lagi, Bu. Mereka mulai dari menebas rumput, ya kan gitu, Bu. Kemudian mengait kelapanya dengan ketinggian sampai 15 meter begitu kan, ngupahin itu. Nah, membuka kulitnya lagi, mengangkutnya lagi ke ke parit lah, karena di sini kan medianya hanya parit, Bu, kami. Makanya negeri kami ini disebut kan sejuta parit, negeri hilir itu. Kelapa itu pohon yang semuanya berfungsi. Yang jelas dicari adalah kalau nanti sudah bisa memproduksi kelapa parut, itu batoknya bisa diserahkan ke Bulina. Ke Bulina Bu Marta, eksportir charcoal di Jogja banyak sekali produksi itu, atau sudah bisa diproduksi di sana, karena justru kita kekurangan bahan baku batok kelapa. Itu yang batok. Kemudian yang sepet atau sabut sabut kelapa itu kan banyak diekspor ke Jepang untuk jok mobil atau banyak sekali. Nah, jadi nanti kita akan meeting khusus saja supaya kelapa yang hanya 1.000 sekian itu bisa edit value-nya kembali tinggi nanti. Pak, kalau dijual 1.500 sayang sekali di Jogja itu. Ya Allah, Bu, saya mohon maaf ya, Bu. Saya ini kan selama ini kan di Riau juga sebagai pembina UMKM dan koperasi yang ada di Provinsi Riau. Nah, mengambil harga dengan harga segitu ke petani, Bu, saya serasa memperkosa kehidupan mereka gitu. Tapi apa yang kami, mohon izin saya belum selesai tadi bicara, kami menjualnya itu, Bu, ke Malaysia, ke Johor itu, Bu, itu boleh dikatakan kebijakan sepihak, dan kami tidak punya kemampuan untuk bergaining terhadap harga kelapa ini, karena yang punya keren, yang punya pelabuhan itu, Bu, saudara kita, warga keturunan yang ada di Malaysia, begitu. Jadi bergainingnya tidak ada. Nah, melalui GPEI, makanya saya kemarin gabung ke GPEI bersama Datuk Mahmuzin. Beliau ini Datuk juga, Bu, sebenarnya nih di Kepulauan Meranti. Ya, baiklah. Ini beliau ini harapan masyarakat Kepulauan Meranti. Kita berharap 2024 beliau ini bisa jadi pengganti Opung Luhut kan, kemaritiman kan. Jadi kembali ke cerita saya mohon bantuan GPEI, apalagi Ibu tadi sudah punya niat, bantu saya untuk membina 1.500.000 orang petani kelapa Indragiri Hilir, kabupaten yang hari ini terluas di Indonesia, yang belum dimekarkan sejak berdirinya sampai hari ini. Nah, kelapanya terluas di dunia, saya bisa jamin 1 juta butir per hari, bantu saya. Pertama adalah bagaimana caranya harga kelapa ini bisa di atas
normalnya di masyarakat. Karena kita saja jual itu 3.000 per biji kalau di pasar misalnya itu kepada pengepul di pasar gitu kan. Orang jual sampai 5.000 per biji. Saya tidak sampai hati Bu untuk membeli 1.500 di petani itu, tapi apa yang bisa dilakukan hari ini kan, apalagi di musim pasca pandemi ini. Saya benar-benar bersyukur dan terima kasih kepada host hari ini dan GPI, Abang Datuk Mahmuzin yang sudah sudi kemudian memasukkan nama saya sebagai salah satu narasumber pada hari ini, dan Ibu kita host yang luar biasa. Mudah-mudahan niat baik kita ini bisa dibalas, dijawab oleh Allah dengan 1.000 keuntungan, kebaikan, dan masa depan anak-anak kita jauh lebih baik, dan masa depan tentunya kita seperti petani kelapa negeri hilir yang saya himpun itu akan lebih baik. Terima kasih. Amin. Halo, Ibu? Amin. Ya. Kayaknya Ibu terpana ini. Datuk, coba dicatat janji saya. Yang pertama, saya akan segera carikan buyer yang untuk kelapa bulat ya, karena kan nggak mungkin bisa langsung berproses. Jadi saya tolong dikirim foto-foto produk termasuk Pak selama ini bagaimana pengirimannya. Yang kedua, sesegera mungkin saya akan hubungkan dengan eksportir kelapa yang ada di GPI Jateng, karena sudah rutin kirim ke Afrika kalau tidak keliru. Yang ketiga, mari kita berproses untuk membuat kelapa parut kering, karena bahannya sungguh besar. Kalau pernah pengalaman jadi ketua HIPMI, tentu lobby-lobby untuk industrialisasi bisa lebih cepat. Siap. Ini janji saya, tolong tim di sini juga dicatat ya. Dan berarti segera kita kontak lagi, minta nomor saya ke Pak Muzin, ke Datuk Muzin, supaya bisa realisasi. Laksanakan Ibu. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Ternyata siang hari ini ya kita saling bertemu jodoh rezeki insya Allah. Terakhir kami panggilkan Pak Imam. Beliau mewakili ASEI sebetulnya dari GPI, di mana kita mencoba memberikan perisai kepada para pelaku eksportir baru supaya jangan sampai terjadi gagal bayar. Seperti yang dihadapi Bu Marta, ke depan harus pakai asuransi ya Bu ya. Dan karena Pak Imam ini bukan dari ASEI, kebetulan yang menjadi narsum untuk siang hari ini jatuh sakit sehingga didelegasikan ke kami GPI. Monggo Pak Imam, mungkin bisa singkat dan padat. Setelah itu pasti banyak yang penasaran untuk saling ngobrol bersama.